Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang hanya mengharap ridho dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al waktu yaduru haitsu madaru. Waktu akan senantiasa berputar sebagaimana semestinya. Dia tidak akan pernah menunggu saat kita membutuhkan waktu banyak, juga tidak akan pernah mempercepat langkahnya saat kita menginginkan waktu itu segera datang. Maka tugas kita di alam dunia ini bagaimana mengisi waktu dengan akidah yang kuat. Illal ladzina amanu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengisi waktu demi waktu yang tidak bisa diperlambat dan dipercepat itu dengan rangkaian amal soleh, karya demi karya, untuk kemudian menjadi tabungan akhirat. Wa amilus solihat. Dan kita tidak bisa hanya memiliki akidah yang kokoh, ibadah yang hebat, tanpa berinteraksi sosial, peduli terhadap sesama, peduli terhadap tetangga. Itulah yang dimaksud diantaranya watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Itulah mengapa surat Al-Asr dipandang sebagai satu di antara surat Al-Quran yang mampu mewakili Al-Quran secara keseluruhan, karena padanya ada aspek akidah, alladzina amanu, padanya ada aspek ibadah, wa amilus solihat, dan di situ ada aspek muamalah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr. Yang lebih luar biasa lagi, ketiga aspek tersebut bukanlah pilihan, tapi keseluruhannya harus bisa kita laksanakan. Seseorang yang hidupnya beriman tapi tidak mau berkarya, tidak mau beribadah, tidak mau beramal soleh, dia masih rugi. Innal insana lafi khusrin. Ada orang yang beribadah, ada orang yang berkarya, ada orang yang beramal soleh, tapi tidak dilandasi dengan keimanan, tidak dilandasi dengan keikhlasan. Lafi khusrin, sama, dia juga rugi. Ada orang yang beriman, akidahnya kuat, dia beramal soleh, ibadahnya mantap, tapi tidak peduli terhadap sosial. Dia acuh tak acuh terhadap kehidupan orang lain, padahal sejatinya dia tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Karena manusia itu adalah zon politikon, sesosok makhluk yang tidak dia harus berinteraksi sosial. Maka bentuk muamalahnya adalah watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Artinya ikhwatul iman, seseorang yang beriman, seseorang yang beramal soleh, tapi dia tidak mau menasihati orang lain dan tidak siap untuk dia dinasihati orang lain, dia masih rugi. Siapkah kita menasihati? Kita siap. Maka satu saat kita pun harus siap dinasihati. Siapkah kita dinasihati? Siap. Maka satu saat kita pun harus siap menasihati. Ikhwatul iman rahimakumullah, tentunya kita tidak ingin menjadi manusia yang rugi. Kita perlu terus bermuhasabah. Allah menciptakan kita bukan hanya sekadar menjadi orang yang baik,
Tapi Allah menuntut kita, menciptakan kita untuk menjadi makhluk terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita harus menjadi juara dalam segala hal. Kita harus selalu ingin terbaik dalam setiap amal. Kita harus menjadi manusia yang ahsanu amala. Maka muhasabah itu perlu terus dilakukan. Muhasabah dari waktu ke waktu. Allah telah memberikan waktu sholat 5 kali dalam sehari. Bentuk muhasabah kita berdoa. Ketika datang waktu zuhur, ya Rabb, jika Engkau hendak memberikan aku jatah usia, berilah aku izin untuk mampu sholat berjamaah waktu asar. Beri aku kekuatan untuk mengisi antara zuhur dan asar itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Ketika kita datang waktu asar, sebelumnya kita menyiapkan apa pekerjaan yang bisa dilaksanakan dari zuhur ke asar. Bagaimana supaya asar kita bisa berjamaah. Kita bersyukur datang asar kita berjamaah. Kita berdoa lagi, ya Rob, izinkan aku untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Beri aku kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi akhiratku, untuk beramal soleh untuk surgaku kelak dari asar ke maghrib. Datang waktu maghrib kita bersyukur dapat bersujud bersama, sholat berjamaah. Beres sholat maghrib kita berdoa lagi, ya Rob, beri hamba izin untuk bersujud bersama hamba-hambamu di waktu isya nanti. Beri hamba kesempatan untuk beramal soleh dari maghrib ke isya. Apa yang bisa hamba lakukan? Kadang kita ihwatul iman seperti orang ateis saja. Kita merasa waktu kita yang mengatur. Kita merasa hidup kita yang menentukan. Padahal demi Allah ihwatul iman, Allah lah yang maha menskenario waktu dan kehidupan kita. Bahkan Rasulullah saja ketika pagi hari berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Rasul. Ya Allah, berilah berkah bagi umatku ketika waktu pagi mereka. Rasulullah saja berdoa untuk waktu kita. Masa kita tidak berdoa untuk waktu kita masing-masing? Kita merasa bahwa kitalah sang pengendali waktu. Padahal Allah lah yang maha menskenario waktu dan kehidupan kita. Datang waktu isya kita berdoa, ya Rob, jika Engkau mengizinkan hamba untuk kembali hidup di waktu subuh, menjelang subuh, di waktu fajar, izinkan aku untuk bangun, bersujud kepadamu, sholat tahajud, subuh berjamaah. Beri hamba kesempatan untuk beramal soleh kembali di pagi hari. Saat pagi datang, kita subuh berjamaah dengan orang-orang terbaik di masjid-masjid Allah. Kita berdoa lagi, ya Rabb, beri hamba kesempatan untuk kembali sholat duhur berjamaah seperti kemarin. Beri hamba kekuatan untuk beramal soleh dari subuh ini sampai duhur di siang hari. Apa yang bisa hamba lakukan? Inilah sebuah refleksi ihwatul iman, bahwa nanti di akhirat kita tidak akan ditanya, kamu berapa gaji? Pekerjaan sudah beres belum? Inventaris dunia sudah punya apa? Tapi yang pertama ditanya, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Salat kita ikhwatul iman. Maka salat ini menjadi sebuah poin, sebuah checkpoint dari Allah untuk selalu bermuhasabah harian, waktu demi waktu. Kita bermuhasabah pekanan. Setiap pekan kita bermuhasabah. Datang hari Senin kita bermuhasabah, ya Rob, apakah saya mampu untuk saum? Datang hari Kamis kita bermuhasabah, apakah saya mampu untuk saum? Kalau saya tidak mampu untuk saum, apa yang bisa saya lakukan untuk mengganti ibadah pekanan ini? Ketika bulanan kita bermuhasabah, Rasulullah menganjurkan untuk ayyamul bid,
Untuk saum tengah bulan yang oleh Rasul digambarkan Ayyamul Bid ini bagaikan saum setahun. Pahalanya dilipat gandakan minimal 1 hari sebanding dengan 10 hari. Kemudian kita bermuhasabah secara tahunan. Maka menjelang 1443 Hijriah kita perlu bermuhasabah, ikhwatu iman. Muhasabah waktu demi waktu kita gunakan waktu sholat. Muhasabah pekanan kita gunakan saum Senin Kamis, termasuk hari ini Jumat ke Jumat kita selalu bermuhasabah. Muhasabah bulanan kita gunakan Ayyamul Bid, saum tengah bulan sebagai ibadah dari bulan ke bulan untuk bermuhasabah. Maka menjelang 1443 Hijriah kita perlu bermuhasabah. Apa kaitannya? Kaitannya dengan ibadah. Sebagaimana bahwa kalender Islam, almanak Islam itu diciptakan untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka 12 bulan ini diciptakan oleh Allah bukan hanya sekedar kita mengatur berapa gaji kita per bulan, bukan hanya sekedar mengatur inventaris dunia apa yang sudah kita miliki, bukan hanya sekedar mengatur rencana demi rencana kerja, kehidupan dan lain sebagainya, tapi lebih dari itu kita diberi fasilitas waktu untuk mengatur seperti apa ibadah harian, ibadah pekanan, ibadah bulanan, ibadah tahunan yang harus selalu kita muhasabah. Karena sekali lagi ikhwatu iman, sepanjang-panjangnya hidup di dunia adalah pendek. Tidak ada kehidupan yang abadi di alam dunia ini. Maka kita perlu bermuhasabah. Ya Allah, izinkanlah kami di tahun 1443 Hijriah untuk melaksanakan ibadah tahunan. Menjelang Muharram, izinkan kami untuk melaksanakan saum Tasu'a Asyura 9-10 Muharram. Menjelang bulan Ramadan 1443 Hijriah, izinkan kami untuk kembali beribadah di bulan Ramadan, memberikan amalan-amalan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ya Rabb, menjelang Idul Fitri, beri kami kesempatan untuk lebih beridul fitri, lebih mensiarkan ajaran Islam. Ya Rabb, izinkan kami di tahun 1443 Hijriah itu agar kami bisa berkurban lebih baik daripada tahun ini kami berkurban. Ya Rabb, izinkan kami untuk bisa berumrah di tahun 1443 Hijriah kelak. Izinkan kami untuk berhaji. Itu yang perlu kita muhasabah, ikhwatu iman. Maka bukan euforia, bukan perayaan yang perlu kita hadirkan, tapi muhasabah fil ibadah, muhasabah fil akidah, muhasabah fil muamalah yang kita laksanakan tahunan itu. Apa ibadah tahunan yang bisa kita laksanakan? Maka dengan seperti itu, sebagaimana anjuran dari Umar bin Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri-diri kalian sebelum kelak kalian akan dihisab. Karena sekali lagi ikhwatu iman, waktu yang kita jalani tidak akan mampu kita mempercepat karena kita ingin sesuatu, juga kita pun tidak mampu untuk memperlambat karena kita ingin sesuatu. Waktu ini ada yang menskenario, ada yang mengatur. Kita bertugas dan ditugaskan untuk mengisi relung-relung waktu itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Khatiman rahimakumullah, maka tidak perlu kita merayakan tahun baru Islam
sebagaimana kita tidak perlu merayakan tahun baru Masehi. Jika kita merunut kepada sejarah kalender Islam, ketika Umar bin Al-Khattab sekitar 16 atau 17 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Umar bin Al-Khattab merasa bingung. Kenapa ini surat yang datang kepada kekhalifahan, nama bulannya ada, tanggalnya ada, tapi ini tahun berapa? Antara surat yang satu dengan surat yang lain, Umar bingung mana yang lebih dahulu. Karena ikhwatul iman, di zaman sebelum Islam, pra-Islam itu kalender sudah ada. Dari Muharram sampai Zulhijjah itu sudah ada. Penanggalan dari 1 sampai 30 atau 1 sampai 29 sudah ada. Tapi orang Arab tidak menentukan ini tahun keberapa. Makanya orang Arab suka menentukan tahun itu dengan peristiwa penting di tahun itu. Contoh kasus ketika Rasulullah dilahirkan, karena ada peristiwa yang maha dahsyat. Ada seorang raja mau menghancurkan Ka'bah yang bernama Abrahah, datang dari Yamamah, maka dikatakanlah bahwa itu tahun gajah. Tahun keberapakah itu? Tidak ada yang tahu. Mungkin tahun depannya atau tahun sebelumnya ada kejadian apa, maka disebutlah ini tahun anu, ini tahun demikian, tidak disebutkan angkanya. Maka Umar mengajak bermusyawarah kepada para sahabat-sahabat senior, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Kita harus punya kalender Islam. Karena kekhalifahan terkhusus umat Islam secara umum harus bisa mematok. Sekali lagi tadi, semangat muhasabah, semangat untuk menentukan target demi target. Maka ada yang mengusulkan, ya Khalifah, bagaimana kalau kalender ini berdasarkan milad Rasul? Rasulullah lahirnya kapan, itu sebutlah tahun ke-1. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau kalender Islam itu dimulai dari tahun wafat Rasul. Kemudian ada yang mengusulkan bagaimana kalau sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Berbagai usul ditampung oleh Umar, tapi kemudian usulan yang diterima adalah sejak hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, yaitu usulan dari Ali bin Abi Thalib. Ini sebuah kehati-hatian, iman, kecerdikan dan kecerdasan seorang Umar. Kenapa Umar tidak mengambil dari sejak Rasulullah lahir? Karena Umar kemungkinan besar dia memprediksi jangan sampai ini menjadi sebuah kultus, dianggap sebagai ulang tahunan Nabi, kalender Islam teh. Maka itu dihindari. Kalau Umar seperti itu, lantas apa hak kita untuk merayakan tahun baru Islam? Umar saja sudah menghindar. Umar tidak menyatakan bahwa kalender Islam dimulai dari saat Nabi wafat, karena bisa jadi Umar memikirkan jangan sampai kalender Islam ini menjadi sebuah perayaan wafat Nabi. Dihindari lagi sama Umar. Maka sekali lagi, apa alasan kita merayakan tahun baru Islam, apalagi tahun baru Masehi? Umar saja sudah menghindar. Dan ternyata ihwatul iman, ketika penanggalan itu ditentukan dengan awal Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, lebih terlihat lagi kecerdikan Umar, bahwa ternyata Rasulullah hijrah di bulan Rabiul Awal, tapi Umar tidak menentukan tanggal 1 Hijriah itu Rabiul Awal. Umar menentukan kalender Islam itu dimulai dari bulan Muharram. Jadi kalau ada yang mengaitkan ini kita merayakan tahun baru Islam ini, merayakan hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, salah mangsa, teu manjing, teu matching. Ari tanggal Hijriah mah hiji Muharram, Rasulullah hijrah di Mekah ke Madinah mah bulan Rabiul Awal. Nah, ini sudah sengaja oleh Umar dihindari supaya kita tidak sama dengan Yahudi yang dikit-dikit merayakan ulang tahun lah,
tahun kematian lah dan lain sebagainya, perkawinan dan sebagainya, itu sudah dihindari oleh umat. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, kembali bahwa kalender ini dibuat, ditegaskan oleh para sahabat dan para ulama untuk mendukung ibadah kita dari tahun ke tahun agar lebih baik. Terakhir ikhwatu iman, kita pun perlu merefleksi semangat hijrah Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah mengatakan ketika Rasulullah futu Makkah, dia membawa umat Islam, 10.000 umat Islam dari Madinah ke Mekah, mengadakan futu Makkah. Maka kata Rasulullah, hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Mekah ini. Walakin akan tetapi jihadun wa niyatun, ke depan kalian umat Islam adalah harus siap menjadi umat yang berjihad di jalan Allah dan meluruskan niat dalam setiap jihad perjuangan tersebut. Ikhwatu iman rahimakumullah, siapkanlah agenda-agenda terbaik di tahun 1443 Hijriah. Jika ada yang bertanya, siapakah Islam? Maka jawab dengan tegas bahwa kitalah Islam. Kita bagian dari Islam. Di mana posisi kita? Sebagaimana tadi yang diungkapkan, kuntum khairu ummah. Kita adalah elemen Islam, adalah bagian dari Islam. Siapa kita? Kita adalah umat Islam. Maju dan mundurnya Islam tergantung tangan-tangan Bapak sekalian. Maju dan mundurnya Islam tergantung pemuda-pemuda yang hadir hari ini. Jangan menganggap Anda bukan bagian dari Islam. Orang tua sudah tiada, guru-guru telah meninggal dunia, maka pada masanya akan menjadi bagian Anda untuk menentukan maju dan mundurnya Islam. Janganlah kita terus terlena dengan nostalgia. Kejayaan-kejayaan Islam di masa yang lalu itu sudah menjadi catatan amal soleh bagi mereka masing-masing. Kita harus mampu menatap masa depan, apa yang bisa kita lakukan untuk Islam, sehingga kemudian menjadi catatan amal di hadapan Allah. Inilah sebagai sebuah keuntungan ikhwatu iman, berjihad bersama secara komunal, tidak individual. Contoh kasus misalnya, kalau kita mendukung sebuah program jihad, kita bersedekah, menitipkan zakat, menitipkan infak dalam sebuah jihad bersama, maka ketika program jihad itu sukses dalam sebuah organisasi, sebuah jamiah, ikatan Islam, maka selama itu pula kita mendapatkan pahala dari Allah. Berbeda dengan orang yang tadi sekedar beriman, beramal soleh, tapi tidak mau berinteraksi sosial, tidak mau watawasobil haq, watawasobil sob, dia masih rugi. Apalagi iman tidak, amal soleh tidak, gaul sama orang lain tidak, sangat-sangat rugi iman. Mudah-mudahan di tahun depan, mulai dari hari ini kita sudah mulai menganggedakan diri. Apa yang bisa kita lakukan untuk bekal kita menghadapi Allah kelak di akhirat. Mudah-mudahan hari demi hari kita semakin baik. Minimal dari sholat ke sholat kita punya program jihad untuk senantiasa beramal soleh, beriman, dan terus berinteraksi dengan manusia. Bukan pilihan ikhwatul iman kita antipati, bukan pilihan kita menarik diri dari kehidupan. Justru kita harus menjadi pribadi yang solutif, pribadi yang hadir bagi orang lain, menjadi sebuah pencerahan bagi kehidupan sesama. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun.